Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Indra Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kamu. Dari kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi kaidah pencacahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, materi matematika umum, matematika wajib kelas 12. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang kaidah pencacahan itu ada meliputi aturan penjumlahan dan perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Apa sih aturan penjumlahan dan apa sih aturan perkalian? Nah, apa sih perbedaannya? Apa sih perbedaan aturan penjumlahan dan perkalian? Itu mesti kalian mencoba membedakannya dari penjumlahan dan perkalian, berarti ini pakai jumlah, ini pakainya perkalian. Tapi kalau kita lihat di sini, nah, dalam kaidah pencacahan di sini aturan perkalian biasanya digunakan di kejadian yang semuanya terjadi atau sekaligus terjadi, ya, kejadian semuanya sekaligus terjadi, dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Ini kalau aturan perkalian. Sedangkan dengan aturan penjumlahan itu kejadiannya tidak sekaligus terjadi atau hanya salah satu saja yang terjadi, bisa menjadi pilihan. Ya, bisa dibilang atau pilihan. Biasanya dengan menggunakan atau, ya. Kalau perkalian itu menggunakan dan, kalau penjumlahan menggunakan atau. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Di rumahnya Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Oke, kalau ada soal permasalahan seperti ini, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Nah, kita ke cara penyelesaiannya. Oke, nah di sini kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan kendaraan, ya, yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada 3 buah sepeda. Nah, sepedanya itu ada 3 buah, ada 3 jenis. Sepeda motornya ada 2 jenis, dan mobilnya ada 2 jenis juga. Nah, berapakah caranya si Wati itu akan menggunakan kendaraannya kalau misalnya bepergian? Nah, di sini Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus. Ya, kenapa? Kan nggak mungkin. Wati itu menggunakan sepeda, menggunakan motor, dan menggunakan mobil secara bersamaan. Jadi, karena ini tidak bisa kejadiannya itu sekaligus, ya, atau harus memilih apakah dia menggunakan sepeda, apakah menggunakan motor, apakah menggunakan mobil, maka itu menggunakan aturan penjumlahan, ya, karena menggunakan pilihan. Menggunakan sepedakah, menggunakan mobilkah, atau menggunakan sepeda motor. Jadi tidak menggunakan ketiga-tiganya sekaligus. Ya, itu. Jadi itu yang dinamakan aturan penjumlahan. Berarti tinggal kita cara menentukan banyak kendaraannya adalah kita jumlahkan semuanya dulu. Jadi ada 3 jenis sepeda, 2 jenis ditambah 2 jenis sepeda motor, dan 2 jenis mobil. Maka hasilnya adalah 7 cara. Jadi banyaknya kendaraan yang bisa digunakan oleh Wati adalah 7 cara, ya, karena tadi eh, sepeda motor dan mobil itu tidak bisa digunakan secara sekaligus, ya, harus memilih antara ketiga jenis sepeda ini. Ketiga jenis ini, ketiga kendaraan, ya, apakah sepeda motor atau mobil. Itu aturan penjumlahan karena tidak mungkin menggunakan sekaligus. Oke, contoh kedua. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, coklat, dan batik. Ia juga memilih 2 buah celana hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, ini beda lagi, ya, permasalahannya. Di sini ada 3 buah baju dan 2 buah celana. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Cara yang pertama, karena ada 3 buah baju putih, batik, dan coklat, dan celana hitam dan celana coklat.
Nah, kalau kita bikin menggunakan diagram itu seperti ini. Jadi kalau baju putih bisa menggunakan celana dan coklat, bisa menggunakan celana hitam dan bisa menggunakan celana coklat. Kalau baju batik bisa batik hitam dengan celana hitam dan celana coklat, atau baju coklat bisa dengan celana hitam dan celana coklat. Nah, ini dari diagram ini bisa diperoleh ada 6 pasang pakaian ya, bisa bajunya putih, celana hitam, baju putih, celana coklat dan seterusnya. Ini ada 6 pasangan pakaian. Nah, ini kalau kita menggunakan diagram seperti ini. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan aturan perkalian. Karena ini bisa baju dan celana itu dipakai sekaligus, ya kan? Ini kan baju dan celana itu pakai sekaligus, tidak mungkin dia cuma memakai baju, dia tidak pakai celana, atau dia pakai celana, tidak pakai baju. Kalau aturan penjumlahan kan kita harus memilih salah satu, celana atau baju. Nah, kalau aturan perkalian itu dipakai secara sekaligus atau digunakan sekaligus, atau yaitu baju dan celana. Karena dia dipakai sekaligus, berarti kita tinggal menggunakan aturan perkalian. Kita kalikan ada 3 buah baju dan 2 buah celana. Berarti pasangannya adalah ada 6 pasang. Dan 6 pasangan yang berbeda. Dan tadi kita gunakan aturan perkalian karena baju dan celana ini dipakai sekaligus. Oke, kita ke contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga, ini ya, dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur seperti gambar di bawah ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota B? Nah, dari sini, dari kota A itu ada seperti ini ya, ini dari kota A ke kota D itu bisa lewat kota B dan bisa lewat kota C. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat di sini, kita ke penyelesaian. Nah, di sini dari kota A ke kota D ada 2 jalur. Ya, jalur pertama itu melalui jalur kota B, yaitu A, B, D. Sedangkan dari AB itu ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Sedangkan dari B ke D-nya ada 3 jalur. Karena dari A ke D ini itu apa ya? Eh, terjadi sekaligus, bukan pilihannya. Jadi kalau ke A ke D itu harus melalui B, ya. Maka ini pakainya aturan perkalian 3 jalur ke B, 4 jalur ke B dikalikan 3 jalur ke D. Nah, jadi 12. Ini jalur pertama. Jalur kedua itu dari kota A ke kota D melalui kota C. Dari A ke C-nya ada 3 jalur, dari C ke D-nya ada 3 jalur, dan dari ke A ke D ini harus melalui C. Berarti ini kan terjadi sekaligus. Pakailah aturan perkalian. Jadi 3 jalur yang A ke C dengan 3 jalur dari C ke D, berarti 9. Nah, ini dari 2 jalurnya. Nah, sekarang dari A ke D ini itu kan kita bisa memilih menggunakan menggunakan B atau melalui kota C. Berarti kita pakai aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan itu adalah dari jalur pertama ditambah jalur kedua. Jalur pertama itu ada 12 cara, jalur kedua itu ada 9 cara. Berarti total jalurnya itu adalah 21. 12 ditambah 19. Jadi banyaknya kemungkinan jalur yang ditempuh dari A ke D itu ada 21 jalur. Ya, tadi A ke D-nya ini bisa bisa ke B ke C, tapi dari A ke D dengan melalui B itu kan harus melalui B dan harus juga melalui C. Nah, di sini menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Itu contoh ke-3. Kita ke contoh ke-4. Nah, di sini itu seorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapakah banyaknya plat nomor yang dapat dibuat? Nah, kita selesaikan permasalahan ini. Jadi ini akan dipilih 4 angka, tapi dari 5 angka ini ya. Plat nomor itu berisi dari 4 angka. Oke, nah di sini
plat nomor tidak ada yang boleh berulang ya, tidak boleh. Artinya tidak dipakai lagi. Oke, ini misalnya contohkan 211 tidak boleh karena angkanya satu berulang. Ini kan 213 itu nggak boleh. Nah, contohnya adalah 2134, 1234, 1235 dan lain-lain. Nah, di sini cara pertama kita buat 4 kotak seperti ini. Ya, kotak pertama misalnya kotak A, kotak B, dan kotak C, dan kotak D. Nah, kotak A ini, kotak awal, kenapa diisi 5? Nah, karena semua angka yang tadi, 1, 2, 3, 4, atau 5, itu bisa masuk ke kotak pertama. Ya, ada 5 cara di sini, 5 angkanya bisa cara. Nah, sedang kotak B diisi angka 4. Kenapa? Karena bilangan ada bilangan yang sudah masuk ke kotak A. Ya, karena tadi kan satu sudah masuk ke kotak A, berarti sisanya tinggal 4 angka yang bisa masuk ke kotak B. Nah, terus ke kotak C-nya tinggal 3 angka. Kenapa? Karena 2 angka sudah masuk ke kotak A dan kotak B, maka tinggal 3 angka. Berarti ada 3 angka yang bisa masuk ke kotak C. Nah, setelah kotak C berarti tinggal 2 angka yang bisa masuk ke kotak D karena sudah ada 3 bilangan yang masuk ke kotak A, B, dan C. Nah, setelah itu kita kalikan ke 4 ini. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 berarti sama dengan 120. Nah, jadi banyaknya plat yang bisa dibuat itu 120 plat nomor. Jadi kalau di sini ada 5 angka yang berlainan, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka yang bisa masuk kotak pertama itu kelima-limanya bisa. Nah, setelah kelima bisa berarti ada satu yang sudah masuk ke kotak A, berarti yang bisa masuk kotak B tinggal 4 angka. Karena sudah ada masuk yang kotak A dan B, berarti tinggal sisa 3 angka. 3 angka itu bisa masuk ke kotak C. Setelah kotak C, berarti ada kotak D yang bisa dimasuki oleh 2 angka. Setelah itu kita kalikan ke keempat kotak ini. Berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Itu hasilnya 120. Ya, itu. Ini contoh tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk contoh lain nanti kalian bisa lihat sendiri atau searching sendiri ya. Oke, untuk video tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian saya rasa cukup. Saya lanjutkan nanti di video-video yang lain yaitu tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.